umum pengembangan kurikulum. Terlebih dahulu, prinsip umum, prinsip yang harus diperhatikan untuk dimiliki oleh kurikulum sebagai totalitas dari gabungan komponen-komponen yang membangunnya. Sedangkan prinsip khusus yaitu mengembangkan komponen tujuan, prinsip untuk mengembangkan komponen isi kurikulum, dan prinsip-prinsip untuk mengembangkan komponen-komponen kurikulum lainnya. Jadi itu pengertian dari prinsip umum dan prinsip khusus. Saya akan menjelaskan tentang prinsip umum pengembangan kurikulum terlebih dahulu. Yang pertama itu ada prinsip pertama itu ada relevansi. Ada dua macam relevansi kurikulum, yaitu ada relevansi keluar dan ada juga relevansi ke dalam. Relevansi keluar maksudnya itu ada tujuan, isi, proses belajar yang tercakup dalam kurikulum hendaknya relevansi dengan tuntutan, kebutuhan, dan pengembangan masyarakat. Kurikulum juga harus memiliki relevansi ke dalamnya, yaitu ada kesesuaian kesesuaian atau konsisten antara komponen-komponen kurikulum, yaitu antara tujuan, isi, proses, penyampaian, dan penilaian. Selanjutnya, prinsip yang kedua itu ada fleksibilitas. Kurikulum hendaknya bersifat lentur atau fleksibel. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang berisi hal-hal yang solid, tetapi dalam pelaksanaannya memungkinkan terjadinya penyesuaian sesuai berdasarkan kondisi daerah, waktu, kemampuan, dan latar belakang anaknya. Prinsip yang ketiga ada prinsip kontinuitas, yaitu prinsip kesinambungan. Perkembangan dan proses belajar anak berlangsung secara berkesinambungan, tidak terputus-putus atau berhenti-henti. Pengembangan kurikulum perlu dilakukan serempak. Ada komunikasi dan juga kerjasama antara para pengembang kurikulum SD dengan SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Prinsip yang keempat yaitu ada prinsip praktis. Jadi mudah dilaksanakan, menggunakan alat-alat sederhana, dan biayanya juga murah. Prinsip ini juga disebut efisien. Yang terakhir itu ada prinsip efektivitas. Walaupun kurikulum tersebut sederhana dan murah, tetapi keberhasilannya itu tetap harus diperhatikan. Jadi tadi itu 5 prinsip umum pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada prinsip khusus. Kan yang tadi prinsip umum, sekarang prinsip khusus. Yang pertama itu ada prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan ada yang bersifat umum atau berjangka panjang, jangka menengah, dan juga jangka pendek atau tujuan khusus. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada yang pertama itu ada ketentuan dan kebijakan pemerintah. Yang kedua ada survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhannya. Yang ketiga ada survei tentang pandangan para ahli. Prinsip yang kedua itu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan isi pendidikan. Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isi kurikulum yaitu yang pertama itu ada penjabaran utama pendidikan ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang harus dan sederhana. Yang kedua itu ada isi bahan pelajaran harus meliputi seperti bahan pelajaran pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga itu ada unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga ada prinsip berkenaan dengan pemilihan proses belajar mengajar atau biasa disebut PBM. Pemilihan PBM hendaknya memperhatikan yang pertama itu metode atau teknik belajar mengajar yang cocok untuk mengajarkan bahan pelajaran. Yang kedua itu ada metode teknik yang memberikan kegiatan yang bervariasi sehingga dapat melayani perbedaan individu muridnya. Yang ketiga ada metode yang memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat. Yang keempat ada yang
menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kelima, ada metode yang lebih mengaktifkan murid, guru, atau kedua-keduanya. Yang keenam, ada metode yang mendorong berkembangnya kemampuan baru. Yang ketujuh, metode yang menimbulkan jalinan kegiatan belajar di sekolah dan di rumah, serta mendorong penggunaan sumber yang ada di rumah atau di masyarakat tersebut. Yang terakhir, yang kedelapan, yaitu ada belajar keterampilan. Sangat dibutuhkan kegiatan belajar yang menekankan learning by doing di samping learning by seeing and knowing. Yang keempat, ada prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat pengajaran yang meliputi. Yang pertama itu ada alat atau media pengajaran apa yang diperlukan. Yang kedua, ada alat yang dibuat, hendaknya itu memperhatikan bagaimana pembuatannya, siapa yang membuat, pembiayaannya, dan waktu pembuatannya. Yang ketiga, ada pengorganisasian alat dalam bahan pelajaran dapat berbentuk seperti kayak modul, paket belajar, dan lain-lain halnya. Yang keempat, ada pengintegrasian dalam keseluruhannya kegiatan belajar. Dan yang terakhir itu, yang kelima, ada hasil yang terbaik akan diperoleh dengan menggunakan multimedia. Yang kelima, yang terakhir itu ada prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian yang meliputi. Yang pertama itu ada penyusunan alat penilaian atau tes, hendaknya mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Seperti yang pertama itu merumuskan tujuan pendidikan umum dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua itu poinnya uraikan ke dalam bentuk tingkah laku murid yang dapat diamati. Yang ketiga, hubungan dengan bahan pelajaran. Dan yang keempat itu ada tuliskan butir-butir tes. Yang kedua itu merencanakan penilaian, perlu memperhatikan yang pertama itu kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Yang kedua, berapa lama waktu dibutuhkan untuk melaksanakan tes. Yang ketiga, tes tersebut berbentuk uraian atau objektif. Yang keempat, kelewatan. Yang keempat, beberapa banyak butir tes. Yang kelima, tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau muridnya. Dan yang ketiga, pengolahan hasil penilaian perlu memperhatikan. Yang pertama, norma yang digunakan dalam pengolahan hasil tes. Yang kedua, formula quizzing. Yang ketiga, pengubahan skor ke dalam skor masak. Yang keempat, skor standar apa yang digunakan. Dan yang kelima, yang terakhir itu ada untuk apa hasil tes